Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Kesehatan bersama saya Rizaldi. Nah, di video kali ini teman-teman saya tidak melanjutkan dulu cerita pengalaman saya menghadapi asam lambung ini, tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu banyak menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi ketika asam lambungnya kumat. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, ketika asam lambung tiba-tiba datang, mungkin kita lagi asik-asik, ya mungkin sedang bergembira, sedang senang-senang, mungkin dalam keramaian, atau mungkin sedang sibuk, atau mungkin sedang makan dengan teman-teman kita, atau mungkin lagi dalam perjalanan, tiba-tiba itu badan kan merasa aneh ya. Biasanya asam lambungnya kumat itu teman-teman. Yang saya lakukan itu tergantung kondisi dan tempat ya teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah, itu saya selalu menyediakan namanya antasida ya, semacam obat lambung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lagi kambuh dan kambuhnya itu parah sekali, itu biasanya saya meminum antasida ya. Nah, sifat antasida ini dia tidak menyembuhkan ya, tapi dia meredakan. Nah, biasanya itu memang ada efek buat saya tuh. Setelah saya minum antasidanya, 1 sendok makan, kemudian barengi dengan air hangat. Nah, kemudian dalam waktu 5-10 menit, itu biasanya reaksinya ada. Terus kemudian kalau misalkan entah itu di tempat kerja atau mungkin kita sedang ada liburan atau kemana-mana gitu ya, biasanya saya juga selalu menyediakan antasida itu. Tapi terkadang tuh sering lupa membawa antasidanya, sehingga yang saya lakukan kalau misalkan dia kambuh, tiba-tiba hang badan saya tuh, tiba-tiba oyong, pusing gitu ya kan, kayak mau jatuh, kemudian rasa-rasa pingsan gitu. Ya, saya selalu zikir aja ya, zikir, kemudian sholawat, istighfar. Nah, itu selalu jadi andalan saya tuh teman-teman. Dan itu memang ada efeknya buat saya. Apa yang menurut saya bisa menenangkan diri saya, itu saya lakukan gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam perjalanan nih teman-teman, itu kan berasa ya. Kalau lagi kambuh itu biasanya oyong dan kita merasa ini kayak gempa gitu, padahal kan kita di jalan ya, kayak ada yang mendorong atau mungkin menggoyang-goyangkan badan kita gitu ya. Nah, itu biasanya saya memilih untuk kalau tidak terlalu parah, itu biasanya saya terus jalan. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa dikontrol, itu biasanya saya mencari tempat dulu untuk enjoy dulu, bawa santai dulu, kemudian saya tenangkan diri dulu sambil mungkin entah minum, entah apa gitu ya. Itu kalau di jalan. Terus kemudian beberapa teman juga banyak menyampaikan keluhan di kolom komentar. Boleh teman-teman cek di video sebelumnya ya, itu banyak sekali keluhan-keluhannya, dan semua yang teman-teman sampaikan itu saya juga merasakan. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada yang matanya kalau digerak-gerakkan itu langsung langsung sakit, kemudian rasa oyong seperti mau jatuh. Nah, itu juga saya rasakan. Pundak-pundak ini sakit, ini kalau lagi kambuh, bahkan ini hampir setiap hari ya pundak ini sakit. Banyak ya kayak efek kayak mual gitu sering. Tapi kalau dulu waktu baru-baru jatuh ke sakit asam lambung ini semua nggak ada teman-teman. Yang saya rasakan hanya kayak halusinasi, kemudian ketakutan, kecemasan, oyong iya gitu. Tapi kalau mual, mau muntah, kepala sakit itu belum ada dulu. Tapi makin hari itu bermunculan dia yang baru-baru bermunculan. Sampai gigi ini kan ngilu ya, gigi ngilu, kemudian hidung suka mampet gitu ya, apalagi kalau demam itu parah ya. Cuman yang saya syukurnya teman-teman, saya tuh bisa melawannya, syukurnya bisa melawannya. Kalau misalkan saya punya kegiatan misalnya kayak saya kerja nih, untuk menjadi penghalang saya untuk kerja ini jarang sekali. Misalnya saya nggak masuk gara-gara asam lambung ini kumat, nah itu jarang sekali. Hampir setiap kegiatan, misalnya kalau lagi ada acara di tempat kerja, lagi ada kegiatan tanggal sekian, itu hampir tidak pernah gara-gara asam lambung ini saya tidak menghadirinya, saya tidak bisa mengerjakannya gitu, hampir tidak pernah. Kalau misalkan tanggal sekian ada kegiatan harus dilakukan, harus datang gitu ya kan, nah itu kan ada kekhawatirannya apakah bisa ya gitu, apakah asam lambung saya ini akan kambuh lagi nanti ya gitu. Nah, tapi balik lagi ke doa. Ya Allah, berikan saya kekuatan agar saya bisa melakukan ini, saya menghadirinya, kemudian saya melakukan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itu selalu kekuatan doa ya. Jadi berdoa terus, kemudian kalau lagi parah-parahnya itu selalu istighfar, sholawat, kemudian zikir-zikir lah yang bisa meredakan, menyamankan perasaan. Jadi kesimpulannya buat saya sih sebetulnya nggak ada obat yang bisa menyembuhkan asam lambung ini ya, nggak ada. Kecuali meredakan. Kalau meredakan mungkin banyak ya. Misalnya antasida tadi, kemudian peromah misalnya, milanta dan lain sebagainya sejenis itu rata-rata hampir sama teman-teman fungsinya.
Terus kemudian yang obat-obat herbal itu sebetulnya semua bagus-bagus ya, semua bagus-bagus. Saya juga sering beli obat herbal dari online dan sebagainya, dan itu saya rasa tuh bagus semua ya, bagus semua. Tapi kalau asam lambung ini dia nggak bisa dengan cara mungkin simple secepat itu. Tapi saya tetap menyimpulkan bahwa sebetulnya bukan obat yang bisa meredakan, bukan itu yang teman-teman cari. Oke, kalau ikhtiar untuk meminum obat itu silakan, tidak ada masalah. Tapi kembali lagi ke pola sih sebetulnya. Pola makannya yang teratur, jangan sampai telat. Karena kan pengalaman saya sering juga nih, kadang-kadang buru-buru kerja, habis itu nggak sarapan ya dari rumah. Nah begitu nyampe di tempat kerja, lagi kerja itu dia lapar ya. Laparnya itu betul-betul ngisap ya. Terus kemudian yang kedua yang dimakan juga diperhatikan. Kan misalnya jangan makan yang terlalu pedas-pedas. Terus kemudian minumnya yang hangat-hangat boleh, yang dingin sih boleh. Tapi dingin jangan pakai es ya, dingin biasa aja. Tapi saya sarankan kayak hangat-hangat aja gitu ya. Es ya misalnya es teh manis lah, es air tawar atau es kosong lah namanya, itu sebaiknya kita hindari aja itu teman-teman, dan itu memperburuk. Salah satu memperburuk keadaan itu adalah es. Jadi hindari es ya. Yang asam-asam jangan pernah teman-teman makan. Misalnya ya banyak ya yang mengandung zat asamnya lah. Intinya yang mengandung ada asamnya teman-teman. Ini jeruk ini ya, jeruk manis ini jangan dimakan sama sekali. Ini bukan untuk saya ya, ini istri saya nih beli untuk dia. Jadi jangan dimakan ini. Jadi kalau yang makan makanan jangan asam-asam. Terus jangan pedas-pedas. Pedas tuh ala kadar ya, silakan aja nggak masalah. Usahakan makan sayur ya. Kalau nggak doyan sayur selama ini teman-teman harus paksa. Jadi kalau asam lambung ini pencernaan kita juga terganggu teman-teman. Itu dari segi makanan. Nah kemudian selanjutnya dari istirahat teman-teman. Istirahat itu jangan terlalu larut malam tidurnya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa terlalu larut malam tidurnya, itu usahakan jangan dibiasakan. Ya, usahakan cepat gitu ya. Nah, terus kemudian terakhir ini stres. Hindari hal-hal yang memicu akan meningkatkan stres teman-teman. Itu pasti cepat dia. Kalau kita udah stres, cepat dia naiknya. Cepat dia kambuhnya, cepat dia bekerjanya cepat ya. Kalau udah stres, berasa semua, kepala sakit, pundak sakit, tangan sakit, dada sakit, perut sakit, oyong, mau muntah, mau mual, semuanya berada di dalam tubuh kita ini. Pemicu stres biasanya banyak pekerjaan ya. Kalau udah menumpuk pekerjaan, ini dikerjakan, itu dikerjakan, ini dikerjakan, itu dikerjakan, semuanya dikerjakan, itu pasti cepat stresnya meningkat. Dan kalau sudah meningkat, itu bakal meningkatkan asam lambung dan memperburuk keadaan. Terus kemudian emosional, misalnya kita berbeda pendapat dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain yang akan memicu perdebatan lah misalnya, sebaiknya dihindari saja. Itu cepat itu ya. Biasanya kalau orang asam lambung ini sensitifnya itu lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dibanding orang yang normal. Coba teman-teman cari sahabat, teman yang bisa mengerti ya. Karena kita butuh orang-orang yang memperhatikan kita. Misalnya dari keluarga juga bisa, atau dari teman-teman juga bisa. Jadi alhamdulillahnya selama ini saya punya teman-teman, sahabat, keluarga itu betul-betul memberikan perhatian lebih ya di saat saya lagi sakit seperti ini. Setidaknya mendengarkan. Jadi kalau orang itu mendengarkan aja cukup memberikan obat bagi kita yang lagi sakit asam lambung. Jadi saya rasa itu dulu teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan edukasi. Jangan menyerah melawan asam lambung ini. Tinggal ubah polanya saja. Saya sejujur-jujurnya apa yang saya sampaikan tadi itu belum bisa saya laksanakan. Jangankan 100%, 70% aja susah. Makanya tuh sampai sekarang nggak sembuh-sembuh ya. Kalau pengen sehat total ya seperti itu. Lakukanlah tips-tips tadi itu. Insya Allah saya yakin insya Allah teman-teman bisa sembuh ya. Sembuhnya itu bukan karena obat, tapi menjaga pola hidup sehat tadi. Oke teman-teman, jadi itu saja ya di video kali ini. Jadi di video ini saya tidak melanjutkan cerita saya sebelumnya. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cerita perjalanan hidup saya menghadapi asam lambung ini sudah belasan tahun, itu bisa teman-teman cek videonya dari awal. Silakan diikuti, mudah-mudahan memberikan edukasi dan manfaat untuk kita semua. Oke, terakhir jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman saya terkait masalah penyakit asam lambung. Terima kasih sudah menonton, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.